Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Shalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sahabat madrasah yang berbahagia, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagai seorang muslim dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah shaum Ramadan tahun 1446 Hijriah. Salam dan salam tercurah kepada dan berlimpah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan akidah menuju cahaya kebenaran makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah yang berbahagia, tema kultum kita pada hari ini adalah dampak negatif oversharing kehidupan pribadi, media sosial, dan mitigasinya menurut pandangan ajaran Islam. Sahabat madrasah yang berbahagia, istilah oversharing ini muncul dari fenomena yang terjadi di dalam masyarakat atau netizen sebagai pengguna platform media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok, X atau Twitter, dan lain-lain sebagainya. Dikatakan dampak negatif dikarenakan fenomena ini disinyalir ada hal-hal yang ekstrim, berlebihan dalam penggunaan platform media sosial digital era kemajuan. Sahabat madrasah yang berbahagia, oversharing adalah ketika seseorang membagikan terlalu banyak tentang hal personal dirinya atau pribadinya kepada publik melalui platform digital, media sosial. Sahabat madrasah yang berbahagia, tentu perilaku seperti ini dalam bermedia sosial didasari oleh keinginan validasi diri seseorang. Kemudian juga pengakuan dengan masyarakat ataupun ekspresi yang berlebihan, sehingga dalam tanda kutip dampak negatif oversharing ini memiliki dampak yang tidak baik, yang kurang baik. Sahabat madrasah yang berbahagia, biasanya seseorang menjadi oversharing ini didasari beberapa alasan. Adanya keinginan untuk terus terhubung pada orang lain, bisa jadi karena tidak mampu untuk membuat boundaries atau membatasi diri dalam penggunaan media sosial. Bisa jadi karena diakibatkan kecanduan, dan akan muncul dampak yang buruk dalam kehidupan. Misalkan kehidupan pribadi, keluarga, semua dipublis, ataupun aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya itu adalah kebutuhan pribadi, cukup hanya dirinya saja, tetapi dipublis bersama teman, dijadikan status, hangout, healing, kemana-mana. Inilah seharusnya hanya untuk diri sendiri atau keluarga diberikan untuk kepada publik. Sahabat madrasah yang berbahagia, dari dampak dari hal ini
maka akan pasti akan muncul dampak dan ancaman resiko dari oversharing dalam media sosial, lebih kehidupan pribadi. Sahabat madrasah yang berbahagia, lalu bagaimana mitigasi dari dampak oversharing kehidupan pribadi di media sosial? Paling tidak ada dua cara untuk bentuk mitigasi dalam Ramadan. Yang pertama dari sisi akhlak, pencegahan. Harus ada kesadaran betul tentang bahwa ini adalah perilaku atau akhlak. Sadari bahwa ini adalah akhlak yang berlebihan dalam bermedia sosial. Seorang ulama besar abad keempat Hijriah yang bernama Ibnu Maskawih dalam kitabnya Tahdhibul Akhlaq wa Tathhirul A'rab menyatakan akhlak adalah halun lin nafsi da'iyatin laha ila af'aliha bi ghairi fikrin wala ruhiyatin. Keadaan jiwa seseorang yang mendorong timbulnya perilaku, perbuatan, dan perbuatan tersebut bi ghairi fikrin wala ruhiyatin, dilakukan tanpa memerlukan pemikiran yang panjang dan pertimbangannya. Sahabat madrasah yang berbahagia, oleh karena sikap oversharing ini, kalau di dalam bahasa agama bisa dikatakan sebagai israf, berlebihan. Allah mengingatkan dalam surah Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmatullah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat madrasah yang berbahagia, oversharing bagian dari perilaku israf dalam agama dan menjadi hal yang dilarang sebagaimana ayat tersebut. Yang kedua, dalam fikih, dalam hukum fikih, di mana itu adalah sebuah perilaku dari akhlak, ya, dari akhlak, tindakan, perilaku, kemudian berkaitan tentang hukum fikih, yaitu hukum taklifi, yaitu al-hukmu syar'i al-muta'alliqu bi af'alil insan. Jadi hukum agama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia. Sholihatan kanat am qabihatan. Baik perbuatan itu baik ataupun perbuatan itu sebaliknya adalah buruk. Maka di situ ada hukum, ada nilai ya, yang menjas perbuatan-perbuatan manusia di dalam agama. Sahabat madrasah yang berbahagia, maka israf, berlebihan dalam bermedsos, jika ditinjau dari hukum fikih maka dia menjadi haram. Sahabat madrasah yang berbahagia, di akhir dari kultum ini maka ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, baik bagi diri kita maupun bagi kita sebagai guru, memiliki tanggung jawab mendidik kepada peserta didik, sebagai pemimpin terhadap bawahan,
atau sebagai tokoh, sebagai kepala rumah tangga, ya, kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyah. Setiap pemimpin ya, akan ditanya dalam kepemimpinannya yang menjadi tanggung jawabnya berkaitan dengan orang-orang yang berada tanggung jawabnya, yaitu adalah la dororo wala diroro. Janganlah berbuat hal yang membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Oversharing bisa berdampak pada duanya, membahayakan diri sendiri dan juga berdampak kepada membahayakan orang lain. Untuk itu, mari sama-sama kita menyadari bimbingan, teladanan, dan juga pengetahuan, wawasan keagamaan sangat dibutuhkan di zaman saat ini dalam era digitalisasi dan modernisasi media sosial, agar sebagai benteng junnah. Lebih-lebih kita dalam bulan Ramadan ini, as-shawmu junnah. Mari kita bentengi diri kita dengan wawasan dan juga dengan ibadah, termasuk di dalamnya adalah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga itu semua menjadi benteng kita agar terhindar daripada dampak negatif oversharing kehidupan pribadi di media sosial. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.